Oke.
Selamat datang Pak Pardede. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Coba. Oh, Ibu. Maaf. Apa kabar Kak Pardede? Aku lupa nih, aku panggilnya Pak. Ada suaranya Kak? Ada suaranya Bu? Saya harus not exit full screen. Selamat siang, Mbak Eri. Halo Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat. Ini kok masih sendiri? Iya. Saya juga masih Kenapa? sendiri. Nggak tahu, ayo coba dong di grup teman-temannya diminta untuk hadir. Sebentar ya. Oke. Pendampingnya Pak Kak siapa nih? Toba tuh. Mbak Bisa, Lisa ya? Pak. Ya, Mbak Lisa. Mbak Lisa. Iya. Coba Mbak Lisa. Dicolek, ntar kesakitan loh. Bisnis gimana Bu? Masihlah jalan, cuman saya memang sengaja nahan iklan dan lain-lain karena produksinya saya itu kita baru 3 orang. Jadi ngelayanin pembeli kalau jor-joran iklan pasti nggak sanggup. Ya, benar. Yang sekarang kita ngiklan sekali-sekali di Facebook udah keteteran. Ya, betul. Sementara nanti kalau misalnya kita terima orderan nggak on time gini kan nanti kesannya gimana gitu, jelek ya. ya. Benar Bu. Iya benar. Terus Strategi tetap dijalanin kalau ya. fokus di 1 atau 2 produk yang lagi hot ini, kita nggak sempat. Ibu. Ibu kok hilang? Ibu. Ibu. Ibu, halo, Ibu. Ya, tadi ini sinyalnya langsung tiba-tiba hilang. Ada nih yang masuk baru Kak Rianti. Suaranya nggak kedengaran? Oh ya, suaranya kedengaran? Sudah? Kedengaran? Oke. Oke. Ya memang Bu, memang harus ada strategi ya untuk usaha Halo. saat ini. Ya, Hilang halo Kak lagi. Rianti. Hilang lagi? Ibu deh, suaranya Ibu yang hilang. Halo Ibu. Bu Pardede. Dengar nggak suara saya Ibu? Kak Rianti, selamat datang. Halo, hadir Bu, selamat siang. Hai, Kak Rianti. Sehat-sehat Kak. Suara Sehat. Bu Pardede suaranya kedengeran kok. Segar sekali Ibu. Selamat siang. Siang. Lagi sibuk apa nih Bu? Kita masih sambilan kerja Ibu. Kerja di kantor? Iya. Enggak apa-apa. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ya, siap. Pak Iwan juga belum masuk nanti. Hari ini kita belajar tentang bikin web sama GMB-nya sudah ini belum Bu? Google My Business-nya sudah bisa dibikin nggak? Belum, masih sedang proses setup yang kemarin kita pelajari bulan lalu itu yang kan ya. Google, yang WhatsApp bisnis itu saya lagi coba mulai setup Bu. Oke. Sip, kita tunggu teman-teman yang lain. Siap.
Sianturi, Bu. Jadi ingat siapa penyanyi Sianturi? Suaranya nggak ada, suaranya di mute. Roni Sianturi. Masih ada saudara, Bu? Enggak, sama Marga aja itu. Sama Marga ya. Iya. Udah lama banget ya Roni Sianturi itu zaman aku Iya, SMP tahun ya. 90-an ya, 90-an. SMP, oh ya SMP. Oh. Iya. Roni Sianturi. Tadi Kak siapa yang sudah masuk terus keluar nih? Oke, kita tunggu. Saya panggil Kak Iwan. Oke. Ada yang masuk lagi nih. Selamat datang Kak Wiwi. Dan teman-teman yang lain, kita tunggu yang lain ya.
Ini Pak Iwan sudah hadir. Selamat datang Kak Iwan. Yes. Ya, Pak Iwan saya jadikan co-host ya. Oke, dan sudah ada 3 peserta. Tadi ada yang keluar lagi ya? Oke, tes Pak Iwan. Oke, Yap. siap. Pak Oke. Patrick, Kak Dianti, Kak Pasku. Selamat siang semuanya. Kak Pak Iwan, ininya suaranya kurang jelas kok. Masih flu? Masih cukup jelas kah? Yap. Ibu-ibu sudah jelas kah? Masih lumayan flu, masih butuh Aduh, 2 hari mungkin. minum vitamin Suaranya ya. nggak jelas kayak gini. Jadi mohon maaf nanti kalau ada selingan suara-suara batuk dan pilek. Masih menunggu teman-teman yang lain kita ya. Ya, kita tunggu kira-kira 5 menit lagi ya. Nanti kalau berapapun pesertanya, kita bisa langsung mulai.
Oke, bagaimana Pak Iwan? Kita mulai saja ya, walaupun dengan 3 peserta, nanti teman-teman yang lain langsung nyusul saja. Oke. Baik, mari kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih Ibu Pardede, Ibu Patrick Lumbar. Ini kakak, bapak atau apa ya? Kak Patrick ya, sama Kak Rianti. Selamat datang. Hari ini kita akan belajar tentang mengelola web yang simple bersama Pak Iwan Prasetyo. Pada Pak Iwan, waktu langsung kami serahkan. Monggo silahkan. Terima kasih. Pak Iwan, suaranya kurang keras ya. Terima kasih Mbak Is. Yes. Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah, yang pertemuan yang lalu yang kita pakai untuk apa namanya? Latihan untuk Praktek bikin GMB. latihan tempatnya Bu Ibu Pardede Pardede kayaknya. apa ya? Halo Ibu Pardede. Kalau nggak salah, yang untuk pembuatan lokasi baru. Namanya kalau nggak salah. Sepertinya Bu Pardede. Tapi Ya. ini beliau dengar nggak ya Ibu? Halo. Ibu. Di bulan lalu kita ada 2 orang yang dibantu. Satu Hollywood Cafe, Iya, betul. memperbaiki adresnya. Iya, iya. Saya bikin adres baru untuk Yang bikin mapping. baru ya, kalau nggak Iya. salah ya. Ini saya coba buka lagi. Mudah-mudahan sudah bisa. Ini saya coba cari. Kemarin dikasih nama apa, Bu? Seka. SEKA. SEKKA ya? Ya. Seka Craft. Jalan Raja Paindoan. Kalau nggak salah ya. Ini Ya. langsung saya share aja. Biar langsung kelihatan. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah tampil ya? Ini saya coba lihat pakai HP. Seka Craft ini sudah bisa dicari Bu Pardede di pakai Google. Jadi kalau kita lihat Seka Craft apakah betul yang ini? Sudah sempat ditambahi foto. Fotonya belum, saya baru ada buatkan jam buka rumah produksinya hanya untuk sedikit aja mengupdate karena saya belum benar-benar siap buatkan data yang baru, masih belum sempat. Oh betul, ini yang kemarin ini. Jamnya udah ditambah ya? Iya, saya tambahin hanya itu buat pernah link dulu. Nanti berarti kalau sudah ada waktu tinggal foto-foto ya produk dan produknya, lain-lain. nanti di foto yang banyak terus di-uploadnya juga. Terus untuk yang ininya juga yang sebelah kiri itu ya, klaim bisnis ini dikelola. Sudah sempat klik yang ini belum? Yang mana Pak? Di sebelah, kalau pakai komputer kan di sebelah nomor telepon itu ada. Nah, ini sekalian saya ada masalah nih Pak. Nah, jadi sebelumnya waktu buat Google Business yang kemarin saya nunggu kode verifikasinya itu nggak ketemu atau nggak dapat, saya masih pakai nomor yang lama, nomor HP yang lama. Oke, yang ini yang buntut 3005. Terus pelatihan kita kemarin, saya sudah, ya kan waktu saya mau buat WhatsApp bisnis di HP Asus yang jadul, WA saya jadi bermasalah juga. Nah, nomor itu juga jadi bermasalah. Jadi saya beli HP baru dan nomor baru. Nah, jadi saya udah daftarkan nomor, saya udah
googling dengan nomor yang baru ya. Tapi Ya. bagaimana melisting di sini dan melinkkan Google bisnisnya itu ke nomor yang saya. Konfirmasi terakhir yang saya terima dari Google masih info perangkat baru telah login ke email address-nya gitu. Ya, iya. Tapi untuk login ke Google My Business-nya sudah bisa? Atau belum? Dari HP saya belum coba, baru masih dari HP belum laptop. coba. Nah, dari laptop Iya. yang bisnis, masuk ke bisnis.google.com-nya udah bisa? Google.com-nya. Ya itu kode verifikasinya terakhir kabarnya masih akan dikirimkan atau sudah Oke. dikirimkan gitu. Berarti Sepertinya memang butuh 4 hari ya. beberapa, biasanya kalau ditulisnya dia itu kan 2-4 minggu Oh gitu. pengiriman kode ya istilahnya ya, pin Iya, itu kode ya, pinnya. verifikasi. Iya. Saya ini juga sama sih, sudah menunggu verifikasi satu service Google juga, ini sampai sekarang juga belum, udah sebulan Ah. lebih. Karena di Oh, Google keterangan untuk masa COVID mungkin agak lebih, apa namanya istilahnya, agak lebih lama tulisannya di ini. Oke. Lebih lama proses verifikasi. Karena seperti yang kita diskusikan kemarin kan, proses verifikasinya mereka masih harus lewat pos manual. Iya, iya, iya. Saya kemarin pakai alamat sesuai KTP, udah 2 bulan nggak nyampe, terus saya coba saya ganti alamat yang di Jogja, ini belum tahu nih, Oh gitu. belum ini juga, baru hari kemarin saya coba minta lagi. Jadi itu kan ada menu untuk minta ini lagi sebenarnya kan, minta pengiriman PIN lagi. Di mana itu? Kalau sebentar. Ini kita bisa tanya ke Google-nya. Jadi ininya kata kuncinya itu adalah, kalau bahasa Indonesia berarti request, minta. Ini aku pakai bahasa Inggris. Bentar. Request new PIN. Request new PIN. Dari help ya, dari. Kalau nggak salah ini ada. Nah ini kan kalau dia bilangnya apa namanya 2-4 minggu ya. 30 Nah, hari. nah ini dia itu kan 2-4 minggu, Oh. kemudian ada kita bisa minta request pengganti PIN yang baru itu setelah 30 hari. Berarti PIN baru ya, bukan Ya, perpanjangan. kita minta dikirimi PIN yang baru. Oke, expire verification code. Jadi misalnya kita udah, karena saya sebentar, yang belum itu, jadi di lokasi yang belum diverifikasi itu kan, Bu Pardede kan udah masuk ke akun Google My Business. Ya. Nanti ketika di lokasinya itu belum, kan ada tulisan belum verifikasi, belum Iya. not verified gitu. Iya. Itu bisa di atas itu bisa ada menu ini, request another code. Request another code. Setelah login ke Google My Business-nya. Jadi itu saya sendiri udah berkali-kali, kalau yang terakhir ini untuk service Google Ads itu verifikasi bank itu masih belum selesai saya. Jadi saya coba ganti alamat ini, mudah-mudahan bisa.
Oke. Udah kebayang ya Bu Pardede ya? Kenapa Pak? Ya, sudah kebayang ininya ya. Cara request new pin-nya. Ikut ya. Jadi kalau kemarin pertama kita kan fokus ke Google My Business, penambahan lokasi, penambahan klaim bisnis Ya. di apa namanya di pakai HP maupun pakai laptop. Yang sekarang ini sebenarnya kelanjutan dari tema kita yang kemarin. Jadi salah satu fasilitasnya di Google My Business itu adalah website yang gratis juga. Jadi sama dengan itu satu paket dengan apa namanya Google My Business. Jadi kalau kita sudah mengelola bisnisnya dengan Google My Business, usahanya dengan Google My Business, ini saya langsung pakai sampel yang ada. Mungkin di layar sudah tampil. Jadi ini sampel Google My Business yang saya kelola biar lebih kebayang di ininya, di prakteknya nanti. Kalau sudah bisa terverifikasi, itu nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Misalnya kalau Bu Pardede adalah Sekakraf ya, nanti di sebelah kiri yang sudah berdia biru itu adalah judulnya nanti Sekakraf beserta alamatnya. Kemudian yang di bawah itu adalah menu-menu atau fitur-fitur untuk mengelola bisnisnya. Ya. Kalau home ini adalah dashboard ya istilahnya. Ya. Itu kita bisa tampil mulai dari kalau kita pengen iklan itu di pojok di paling atas itu, kemudian di bawahnya ini adalah statistik atau data yang mengakses tempat kita, usaha kita. Ya. Biasanya menggunakan Google Map atau searching ya. Jadi kalau di sini sebelah kanan yang ada angka-angkanya itu view 139, search 104, activity 132. Itu orang yang melihat apa namanya tempat kita atau mencari usaha kita. Ini otomatis ya. Setelah ada verifikasi langsung ada tersaji format websitenya gitu. Ya, betul. Tinggal kita ngupdate. Iya, jadi ini tampilan yang sama di semua pemilik usaha yang di Google My Business. Tampilannya sama persis. Jadi ada data, kita bisa melihat naik berapa persen dan seterusnya. Kemudian seterusnya ke bawah itu ada banyak-banyak menu yang bisa kita akses. Jadi ini bisa kita akses sama kalau kita pakai handphone juga sama. Ini kan ada Android app-nya itu. Kemudian tampilan awal ini adalah posting yang pernah kita buat. Ini contohnya yang saya kelola. Jadi ini misalnya ada hasil produk baru gitu ya. Dari ini kita ambil sampel Sekakraf aja ya. Jadi di atas ini ada menu untuk menambahkan macam-macam konten di dalam usaha kita. Mulai dari kalau misalnya kita ada update tentang COVID itu misalnya bukanya menjadi hanya berapa jam itu kan bisa kita tambahkan untuk update tentang yang berhubungan dengan COVID. Apakah misalnya kan kadang-kadang kalau kafe itu juga bukanya terbatas atau toko itu misalnya biasanya selama kita bisa menambahkan keterangan selama COVID-19 jam buka bergeser ya dari misalnya jam 10.00 sampai dengan jam hanya sampai 15. Itu nanti untuk memberitahukan
Jadi ini akan tampil juga ketika orang mencari halaman kita. Oke. Langsung, oh ternyata pas COVID, kadang-kadang kan orang mikirnya tutup gitu kan ya. Padahal kita tetap buka, cuma jamnya diperpendek. Kemudian over ini adalah menu-menu untuk menambahkan yang di atas Itu ini. maaf Mas, Gimana? itu yang di bawah post-it just now itu kan Ya. ada tulisan not enough data for insight. Ya, itu Nah, ini maksudnya kan apa? berarti kita ini data yang seperti ini tadi. Jadi untuk khusus ini namanya insight. Ya, Yang ada data banyak tadi ya. Jadi ya, ketika ini ada tulisannya not enough data, ini not enough termasuk data. ini belum ada yang buka berarti. Belum ada yang mengunjungi. Nah, bedanya dengan ini ya. Jadi ini kan ini yang barusan kita upload sama Ya, bawahnya yang hari kemarin ini juga saya pakai oke, untuk oke, latihan 23 jam. dengan Minut apa ya, Minahasa. Ya, Jadi dia menyampaikan bahwa ini informasi ini belum ada yang buka. Beda dengan, nah ini di bawahnya, ini adalah yang belum sudah ada yang duluan. buka. Ya, Ya, belum ada yang buka. ngeklik. Tapi, ya maksudnya kenapa not enough data maksudnya? Kenapa itu statementnya untuk menjelaskan belum ada yang buka ya? Ini dari Google-nya sih. Jadi dia menganalisisnya kan belum ada data sama sekali. Tidak ada data yang bisa digunakan untuk Oh, ya, ya, ya. menganalisis. Oke, Insight itu kan semacam oke, oke. Ngintip lah ya. analisa data dia. Nah, kalau yang di bawah ini kan sudah ada misalnya, sudah ada 8 yang view. Ini Sudah yang enough data ya, kalau 8. udah ada Satu data yang atau cukup satu untuk ya. atau satu nanti muncul satu. Ya, Kemudian ya ini ngerti. misalnya, nah ini udah ada yang klik 2, Ya, kelihatan nggak di layar ya? kelihatan. Saya Kelihatan pakai laptop ya. ini. Jadi ini yang posting tahun kemarin ya. Jadi istilahnya Google dia punya data yang cukup untuk menganalisis bahwa Oke, ya. yang kita posting tanggal 14 November itu adalah gitu. Ini akan ya otomatis nanti dia. Ya, ya. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya efektivitas Postingan kita. postingan sama usaha kita di Google My Business ini sejauh mana. Ini mungkin bisa membantu untuk kan nanti kelihatan ini mana yang banyak dilihat dan mana yang contohnya yang wisata candi. Ya. Ini 18, 2 klik, yang ini kan baru 8, tidak ada yang klik, berarti tidak ada yang klik. Itu sebenarnya orang yang ingin mencari informasi lebih lanjut. Gitu. Jadi kita bisa tahu, ternyata dia lebih serius. Kalau hanya melihat itu kan hanya kayak window shopping ya mungkin kalau di belanja. Yang klik itu artinya yang masuk ke toko dan kemudian ada interaksi dengan penjual. Kemudian tadi mana ya, COVID udah, ini over, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 menu. Kalau pas nggak ada COVID ini nggak ada menunya, yang COVID-19 ini nggak muncul. Jadi menu standarnya itu adalah penawaran, add offer, add update, event, sama produk. Offer itu penawaran misalnya Request lah. program diskon. Offer. Program kita buat penawaran program diskon misalnya. Jadi kalau item diskon 10%. Ya, misalnya kalau sampel kita upload foto, jadi foto produk mana jadi salah satu contoh. Ini hanya sampel aja. Foto informasinya lebih jelas. Ini kemudian misalnya diskon
17-an. Kita kasih namanya berapa persen ya? 20%. Mulainya kita misalnya hari ini sampai dengan 17 Agustus, 18 Agustus. Kalau kita mau nambah informasi detail, apa saja penawarannya, misalnya semua kopi. Kalau perlu, misalnya kita mau nambah syarat apa, bawa bendera merah putih misalnya. Nah, ini nanti juga akan tampil di. Nah, kalau misalnya punya apa namanya, punya Instagram atau Facebook, ini bisa di-share. Jadi Instagram atau Facebook? Misalnya toko ini, Ibu Sekakraf misalnya punya Instagram juga dan punya Facebook. Ya, kan bisa langsung di-share dengan apa namanya? Sekali klik untuk beberapa account gitu. Enggak, kalau yang ini kan hanya untuk Google My Business. Cuma kan Ya. kita mungkin pengen ngasih tahu juga ini untuk dilihat ditampil di Instagram, ya tinggal ini kita share-nya, postnya ini. Kalau mau ke Facebook ya tinggal ke Facebook, klik, nanti pakai akun dia tampilan di saya coba ya, di Facebook seperti apa ya, diskon ini, tapi nanti harus saya hapus, nanti dikira jual kopi beneran nih. Diskon 20%, 17-an. Kita lihat tampil di Facebooknya seperti apa. Tinggal posting. Mana Kalau di Instagram juga. Kalau di Instagram kita copy karena dia nggak ada. Nah, ini kan untuk yang Instagram dia nggak ada menu otomatisnya. Jadi yang kita copy ini di bawahnya ini. Nanti kita copy, kemudian kita taruh di Instagram. Di Facebook tampilannya seperti apa ya? Oke. Jadi dia orang ketika mencari di Google juga akan tampil. Ketika buka Facebook kita juga akan tampil. Mudah-mudahan tampil. Nah, ini dia. Jadi ini akan tampil di Facebook kita. Ini tampilan Facebooknya Pak Iwan ya? Iya. Oke, saya screenshot dulu. Hapus. Sebentar, saya screenshot. Oke, sudah cukup. Udah ya, tak hapus. Keburu di like sama di komen nanti. langsung followernya Pak Iwan langsung ini nanti. Kami saya yang bingung nanti. Dia banyak follower, Bu. Terus apa lagi ya? Online biar hilang dulu. Kalau mau bisa nggak saya ditunjukkan bagaimana men-share tautan dari website orang, mungkin berita atau info di mana itu ya? Untuk ditaruh di mentautkan satu misalnya tulisan atau satu apa dari websitenya orang. Website, seperti apa itu? Untuk kita letakkan di mana kira-kira? Dipasang di Google Business atau merujuk kita, atau merujuk websitenya orang lain? Kita merujuk untuk dipasang di Google Business atau di Facebook atau di site kita. Ya kan suka ada tuh misalnya
Mungkin suka ada tuh maksudnya mau di nge-share cerita itu loh, Mas. Nge-share websitenya orang, cerita. kita rujuk di tempat kita gitu. Ada loh ini tulisan bagus, ada loh Tinggal apa? share aja, Iya. ada biasanya ada titik 3 gitu kan. Ya, kita Ada share, kita share-nya untuk kita share di Facebook atau Di websitenya kita. Oke, di websitenya kita yang Google Site ini ya. Ya, misalnya Jadi kan kita ada ini mana misalnya itu? ini tadi kan over ya. Nah, ini ada menu Ya, yang over, sebelah kanan nih over ini adalah update. update, Ini adalah posting biasa. posting biasa, tapi masih Postingan materinya biasa. kita kan? Iya, cuma kan Ah, kalau misalnya isinya ini, jadi nanti kita coba langsung aja ya. Fotonya misalnya kita ambil dari ini sate aja deh ini. Biar tidak kena jadi lapar tuntutan lagi hak nih. cipta. Biar nggak kena tuntutan hak cipta, ini pakai contoh web saya saja. Iya. Jadi misalnya ini postingannya adalah postingan di websitenya seseorang, judulnya Oke, ini, fotonya ini, ya. kemudian ini mohon maaf kalau isinya makanan karena saya memang reviewer makan. Ini adalah isi yang akan kita pindah ke pos kita ya. Bukan dipindah. Yang saya butuh ya, bukan Hanya dipindah. linknya. Ya, misalnya websitenya Pak, Ini. ya misalnya website Jogjapedia itu mau di sounding di websitenya kita. Ada loh website bagus ya, gini-gini, atau Nah, ada loh kolom tulisan ya, bagus di website ini gitu. ini ada beberapa cara. Nah, Kalau kita misalnya ini kan di tempat ini ada sama sih. Jadi ini itu kan ada menu untuk nge-share di sini. Kalau mereka ada menu seperti ini di websitenya, kalau Langsung tempat saya kan diklik ada. gitu. Ini tinggal kita klik sebenarnya. Kita klik, dia nanti akan ke akun. Ini kita share-nya lewat Facebook ya. Akan langsung tampil di Facebook kita. Jadi kita bukan nggak di ngapa-ngapain, hanya ngeklik. untuk di websitenya kita maksudnya Mas. Kalau Facebook itu kan sudah ada Ya, Facebook. kalau Ini kalau G Plus kali ya? ini sudah nggak ada. Ya. Tapi ini Oh, coba masuknya kemana dia? Ini sudah nggak ada dia. Layanan gitu. C+ ya. Jadi caranya adalah ini kita klik yang di atas ini. Kalau pakai HP itu ada menu titik 3, ada menu Ya, share di sini kalau pakai HP ya. ya. Karena ini kita pakai laptop, ini yang akan kita share hanya alamatnya kan ya. Ini kita klik di atas, copy, kemudian dimasukkan ke Oh, web cuman kita di. linknya yang di copy Nah, ya? ini kalau yang di copy hanya linknya. Oke. Isinya misalnya juga mau kita masukkan beberapa ya bisa kita ini. Tinggal kita copy aja sebenarnya. Tinggal di copy. Iya, ini kok kecil. Ya, ini bisa ditarik biar lebih besar. Jadi yang atas ini linknya nanti orang akan bisa. Saya nggak tahu apakah sekarang dilarang apa tidak. Kalau dulu saya pernah nyoba kalau kita pasang link untuk eksternal ini ada larangan dari Google. Tapi kita coba. Jadi ini tinggal kita ambil bagian isinya aja. Nanti kita lihat tampilnya seperti apa. Fotonya anggap aja kita pakai foto yang ini ya. Ini kita simpan dulu di tempat kita. Nanti baru diupload. Foto mana tadi foto? Nah ini. Foto sate.
Kalau mau nambah lagi ya tinggal klik add more foto. Bisa sampai 10. Kemudian ini misalnya kita bisa tambahkan, ada bawah ini ada button opsional, button bisa kita tambahkan bisa enggak. Ini kita tambahkan misalnya langsung agar dia ngeklik ke sana. Kita copy linknya, kita pindah ke sini, publish. Coba kita lihat. Nah ini isinya. Ini jadi ini nanti tampilannya akan mudah-mudahan tampil. Masih ya tadi ya. Kita tambahkan ini kok belum muncul ya? Oh, udah muncul. Kira-kira akan seperti ini orang melihat. Jadi ketika CKcraft-nya ini kan belum ada Verifikasi. tampil nggak ya? Tampil ya. Jadi kembali ke CKcraft tadi. Ini kan pertama belum diklaim as bisnis, mungkin masih proses ya. Yang kedua yang di bawah ini Bu Pak Dede. Ya. Ini kan ada belum ditambah websitenya. Ya. Nanti kalau udah tambah nanti jadinya ya seperti ini. Ini ada menu web. Ini nambahnya dari menunya yang Google Business kita itu. Tinggal klik website. Ini tinggal kita kasih apa di sini berarti nama judulnya adalah CKcraft gitu ya. CKcraft, kemudian ini bukanya sampai jam berapa dan seterusnya. Ini bisa disetting di sini. Terus kalau tampilannya orang ketika buka ngeklik itu kira-kira seperti ini. Sederhana. Nah ini yang update barusan kita update ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Diklik orang akan melihat. Kalau dia ngeklik link, oh berarti sekarang nggak ditolak. Kan tadi kita masang linknya kan ada di 2 tempat. Pertama di atas. Ya. Di atas di awal posting. Kemudian ada di menu tombol tadi, pilihan ngisi tombol yang saya tadi milih learn more dengan isinya link. Ketika diklik dia akan menuju ke link yang kita pasang. Jadi ini web yang kita rujuk tadi. Oke. Boleh nanya nggak, Mas? Ya, gimana Bu? Di situ kan ada menu home, maaf, coba ke atas. Yang ini ya. Ke yang mana? Websitenya. Yang ini, oh website, sebentar. Ya. Ke website. Lompat topik ya jadi website. Ya, ini kita memang topiknya website. Oh gitu. Cuma karena Google, kita fokusnya ke website yang disediakan Google yang ini. Oke. Kalau yang ini kita bikin dengan cara lain. Yang Nah ini. Gimana ini. Bu? Kan ada home, about, food, culture, heritage, people, place, product. Bisa nggak kita tambah lagi item baru? Bisa. Coba, seperti apa? Kalau ini. Contohnya. Jadi kita coba, cuma yang ini kan ini tampilan kalau pakai Google Site yang simple. Yang ini adalah kalau kita bikin desain website sendiri. Itu website ini kebetulan. Ya, maksudnya kalau di Google, di webnya Google, apa ini? Kalau nama home apa ini? Apa namanya? Home itu berarti. Fitur ya, master fiturnya atau apa? Ya, ini homepage halaman ya, utama. Homepage. Homepage. Kalau apa di Google kan seperti ini dia. Nah, kalau ini punyanya bawaannya Google Site. Ya, bawaannya. Jadi menunya ya, bukan. Menunya ini dia. Menunya bisa ditambah nggak itu? Update. Nah, sekarang kita coba. Ya. Ini kan bawaan standarnya dia. Ya. Tampilan standarnya dia kan seperti ini. Itu ngelihatnya di sini. Jadi di itu kita mau milih yang mana, tulisannya nanti seperti apa. Oh, di
situ. Nah ini hijau yang ini tadi kan ini ya Ya, ya, tampilan yang saya pilih seperti ini, warnanya biru dengan ya, ya. itu. Nah ini kita bisa memilih mana yang cocok, tinggal kita pilih. Misalnya ini, berarti ini, oke, zoomnya oke, kita centang oke. Udah, terus Habis itu nambah. ini apa namanya istilahnya tombol-tombol, keterangan sama tombol-tombol. Ini headline itu yang ini, Ya, yang Jogjapedia ini, misalnya kita description, summary header. itu ya nanti akan tampilnya, kita ngeditnya di sini di headline, kemudian description ini apa namanya penjelasan tentang bidang usaha atau apa gitu, mungkin kalau Tentang sekarang headline. berarti kerajinan handicraft dan seterusnya, cukup satu baris. Kalau button atau tombol itu yang di bawah ini, get Ya, quote, ngerti. kita milih get quote, jadi ini ada banyak pilihan ini, buat janji, kirim WA, kirim petunjuk jalan, kontak kami, telepon kami, tinggal milih. Nah, menambahin itu loh. Get quote dan lain-lain itu bisa ditambah nggak? Ini tinggal milih ini. Ya, Ini, bisa ditambah nggak? ini kontak, dia hanya satu pilihan. Tombol yang ini ya. Tombol yang ini hanya satu pilihan. Kalau yang atas ini dia ada pilihannya adalah get quote, call sama get direction, itu tampil defaultnya. Nah, Ya. bisa nggak ditambah lagi kalau itu get quote dan ke sampingnya, misalnya mail atau Kayaknya nggak bisa deh, Bu. nggak bisa ya? Itu udah basic. Ya. Oke. Kita bisa gonta-ganti milih di sini ada pilihan yang mau kita tampilkan apa. Ada pilihannya tetapi disuruh milih salah satu. Ya, nggak bisa menambah ya. Biasanya WhatsApp-nya yang mau kita pasang. Oke. WhatsApp-nya. Terus ini adalah semacam apa ya? Semacam deskripsi singkat. Ya. Untuk bisnis kita atau usaha kita, yang ini bisa lebih banyak kalau yang ini. Ini tampilnya di mana ya? Kalau nggak salah di bawah apa ya? Nah ini. Tampilnya di bawah. Tampilnya kalau di sini di bawah. Yang menu untuk summary header sama summary body ini bisa ditulis panjang. Kemudian foto ini, foto adalah untuk menambahkan foto-foto di halaman kita. Foto-foto itu ini misalnya, jadi foto semacam galeri ya, apa saja yang ini. Kemudian yang ini misalnya kita mau menuliskan nama websitenya, setting. Jadi kalau itu berarti CK ya, nanti mungkin tulisannya di kalau tempat saya kebetulan saya arahkan ke domain sendiri. Kemudian lagi, ini adalah fasilitas untuk masuk di Google Search, fasilitas untuk promosi misalnya pengen dipromosikan. Terus tadi apa tadi ya Bu ya, ini ya menu ya, menu yang ini ya, update about gallery. Update ini adalah tadi yang terbaru, about us ini ada deskripsi, kemudian galeri adalah foto-foto kita, kontak itu adalah alamat kontak kita detail. Sekarang kita coba apakah itu bisa kita tambahkan menu lain. Kalau nggak salah itu maksudnya.
Seingat Ya, saya sih more ya. tapi kita coba kita tanyakan. Itu ya. Karena saya tidak pernah mengedit yang bagian menu. How do I edit menu? Katanya sih ada menu editor, tapi kita tanyakan. Sama, tidak menemukan setting. Tidak. Setahu saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi ini defaultnya dia adalah, saya cari lagi ya. Defaultnya dia ya adalah ini. Update adalah info terbaru, kemudian upload aset itu di bawah, galeri foto-foto, kontak adalah alamat kontak. Nah, kalau mau membuat yang seperti ini, yang Jogja Badia yang ini, itu adalah ini webnya saya buat khusus. Saya buat tersendiri. Pakai WordPress kalau ini, Bu. Oke. Cuma dilingkan ke sini. Jadi kalau kita buka lagi. Nah, di alamat ininya saya arahkannya bukan ke Google Site, tetapi ke web yang saya buat sendiri. Oke, iya ya, Jadi ini bisa kita buat sendiri. Kalau ya, misalnya Sekacraft ingin membuat website yang di luar tersendiri, Google. yang khusus seperti ini kan memang bisa lebih Ya, leluasa kita ya, olahnya. ya. Ini pakai WordPress saya buatnya. Jadi dia settingannya bisa macam-macam memang. Mau dibuat kayak model toko juga bisa. Kalau ini kan saya fokusnya ke sharing informasi. Jadi ada informasi tentang kuliner, tentang budaya Jogja. Kuliner. Nah, itu nanti kalau kita buat sendiri dengan alamat sendiri, misalnya sekacraft.id atau .com, nanti tampil di websitenya yang alamat ini, itu tinggal dimasukkan kayak tempat saya nih. Jadi alamatnya bukan Google Site, tetapi sekacraft.com gitu di sininya. Kalau yang defaultnya website bawaannya Google My Business ini kan Google Site nanti bawaannya. Ya. Yang isinya memang udah di setting default ya, seperti ini. Ya. Pilihan informasi yang bisa ditampilkan. Begitu. Kira-kira. Boleh pertanyaan iseng nggak? Kenapa pilih nama Jogjapedia? Kenapa enggak Jogja apa gitu? Jogja ini kan kebetulan sudah sangat banyak yang
favorit ya. Jadi ada orang yang udah menulis jogja.com sudah ada, Jogja Kota udah ada. Jadi kan kayak KTP, kita pesen KTP, nah, kebetulan KTP-nya udah dipakai orang lain. Ya. Nah, Ya, tapi ketemu kenapa nama Pedia? Jogjapedia. Nah, ketemu nama Jogjapedia ini kan sebenarnya dulu waktu zamannya Wikipedia masih rame-rame itu. Oke. Jadi ini dulu Lebih awalnya karena untuk semacam ensiklopedia. Ensiklopedia tentang Jogja. Jogja. Cita Berarti awalnya saya itu. bisa Ensiklopedia tentang Jadi Jogja. kalau berarti ditulis nanti panjang kan Oke. Nanti ya. kalau misalnya tiba-tiba ada Tobapedia, enggak Bisa. sudah lebih melekat di Sebentar. benak orang ya, Pedia. Oke, itu pertanyaan iseng sih, Mas. Saya ini punya, jadi selain Jogjapedia ini saya udah punya pedia yang lain Oh, sebenarnya. gitu. Yang belum tobat, malah dikasih ide untuk bikin Tobapedia. Boleh dapat Siap. sharing di luar teknisnya Google Business dan webnya ini? Artinya seperti itu tadi, topik-topik mau memilihkan nama apa namanya itu? Ya, itu kan masih terkait itu sebenarnya. Ya, Sama maksudnya webnya ya. boleh kasih kalau advice. Istilahnya di ini domain. Ya, domain. Sekakraf ya. Kita coba. Jadi saya itu kan untuk beli domain itu saya pakai Google juga. Google saya juga yang ini kan jogjapedia.org ini saya belinya di Google. Jadi Google itu ada dia servisnya namanya domain Google apa ya? Nah, ya, saya belinya di sini. Misalnya Seka ya. Seka.com. Sudah ada yang beli belum? Untuk beli domain banyak tempatnya. Kalau mau pakai Google juga tinggal domain.google.com. Langsung diisi Pak, mobil. Ada sisi. Boleh jasa ada. Taspen hanya taspen. Ini kayaknya ada. Kan cek so. Kalau SD. Nah, ini dia. Kelihatan nggak, Bu? Ya, kelihatan. Seka.com ini udah ada yang punya. Coba itu. Jadi ini dari pencarian seka.com is already registered. Berarti dia udah ada yang pakai. Jadi lacak. Bisa dilacak. Jadi kemudian yang tersedia adalah .net sama .biz.cafe. Apalagi ya. Dia ngasih alternatif ini yang belum dipakai orang. Seka menu, Seka ramen, Seka Ino, Seka rice, Sekara. Banyak ya ternyata nama Seka. Seka alternatif ini. Alternatif karena yang tadi alternatif yang ada. bisa. Ini yang masih bisa dipakai. Seka Yang Cafe. ada Sekanya. Nah, sekarang kita coba lihat siapa tahu yang sudah. Siapa yang punya? Di mana? Ada enggak ya? Nah, siapa yang punya ini bisa dilihat. Siapa yang punya ini? Nah, ini dia. Kita lihat. Dia belinya lewat GoDaddy. GoDaddy itu international registrar. GoDaddy.
namanya. Siapa namanya? Sebentar, GoDaddy tempat daftarnya. Dedi. Terus Tahun berapa itu? 2000? dia mulai Empat. belinya dari 2004. 2000 creation date 2004. Wow. 2004. Cayman Island di luar negeri. Iya. Seka nanti kita coba lihat ini isinya apa ya, tinggal kita coba lihat. Seka ya. Nah, ini kayaknya tidak diisi ini. Kayak di India ini, India, Nepal apa? Enggak. Kayaknya orang hanya ngetek aja. Ngetek artinya beli, siapa tahu ada yang nyari terus mau beli. Oh, bisa Domain dibeli ini ya. domain ini bisa dibeli. Sebentar. Domain ini bisa Tapi dibeli. klik Oke. klik to buy Nggak dapat atau telepon ke nomor ini tapi lokasinya ya. jual mahal ya biasanya. Kalau Bikin yang lain ya. ini ada nomor teleponnya. Kayaknya ini Ini Cenayang orang-orang yang jualan punya loh ini. Ini orang-orang jual domain biasanya, Bu. domain ya. Ya. Pada Ya. nakal-nakal gitu ya. Pokoknya beli domain banyak. Nah, dia. Seka.com Wow. saya jual. Cuma harganya biasanya sih. Nah, ini ada. Harganya berapa nanti? Tinggal klik. Cuma biasanya udah mahal. Harga normalnya .com itu kan hanya 120.000 kalau nggak salah setahun. Punya saya Jendra.com dimintain $1.000 Mas. Waduh, Wow. $1.000. Suruh nebus $1.000. Diminta nebus $1.000. Pertimbangan tidak melepas. Ya itu orang, jadi ini di dunia website kan ada orang-orang yang memang sukanya jualan domain. Jadi dia beli domain banyak banget, nanti untuk dijual dengan harga mahal. Sekarang kita coba Seka-Craft. Sekacraft.com masih bisa dibeli. Masih aman, Seka-Craft-nya belum ada yang punya ini. Seka-Craft 165.000 per tahun. Oke. Harganya segini, Bu. Jadi kalau gimana? Nah, Gimana, Bu? untuk belinya Belinya bisa ada banyak tempat untuk beli domain. Jadi kalau mau pakai Google ya ini yang sedang saya pakai ini Google Domain. Oke. Google Domain nanti kalau udah punya akun Google kan dia bisa, ini kan saya pakai akun saya ini, ada foto saya di sebelah kanan ini yang udah saya beli lewat Google yang Jogjapedia. Nah ini dia. Ini udah. Nanti muncul di daftarnya sini. Yang udah kita Teman-teman lain beli. kalau yang ada masalah angkat tangan juga ya, boleh kok. Terus harganya 165.000 setahun. Jadi ya per bulannya berapa itu jadwalnya? 11.000 12.000 ya? 20.000. 20.000 ya, hampir 20.000. Nggak nyampe deh. 15.000 mungkin sebulan. Iya. Jadi kayak nyisihin uang teh sebulan. 5 gelas teh sebulan untuk biaya domain. Banyak sih kalau mau beli. Lewat Google bisa, lewat yang di Medan kayaknya juga banyak itu penyedia jasa.
Kalau di Jogja saya biasanya ke ID Webos karena dekat kantor. Medan. Kita tanyakan orang Medan. CV Medan Media Utama, Medan Hosting Go ID. Alamatnya di mana ya? Ini ada Medan Hosting, ada jasa website Medan, ada Horas Web. Ini sama Toba deket nggak ya? Jalan Bangun Sidi, Jalan Tombak, Jalan Badak. Oke. Ada banyak pilihan. Kalau ini mereka bisa bantu untuk sekalian membuatkan webnya. Kalau saya kan kebetulan, iya, gimana? Sekalian beli sambil ada servis apa ya? Servis. Iya, jadi bisa satu bantu. paket ininya. Iya. Sekalian jadi websitenya. Kalau di Jogja saya yang di website itu juga bisa sekalian satu paket mulai dari berapa ya? 900.000 apa ya? Kalau nggak salah. Udah termasuk hosting, udah termasuk domain sama webnya. Ada paket-paket. Kalau saya karena saya bikin sendiri jadi ya saya hanya beli domain. Mas, sambil menunggu yang kita belum tahu kapan nyampainya, tibanya, terimanya. Ya. Apa masukannya untuk saya mengupdate-update? Iya. Jadi ini tetap diupdate aja terus, Bu. Istilahnya seperti yang saya ini tadi. Jadi tetap diupdate terus informasi. Nah, ini kan muncul yang tadi. Ya tadi ingat jam berapa ya saya? Oh ini 28 menit yang lalu. Ini ketika dibuka di apa namanya? Dibuka di Google kan dia langsung informasinya langsung muncul terus, Bu, terupdate. Jadi kalau informasinya terupdate dia akan kemungkinan untuk tampil di ininya lebih banyak. Oke. Kalau misalnya yang ini kan tidak ada informasi tambahan jadinya. Facebooknya, nah ini di Facebooknya udah muncul ini. Ini benar Facebooknya ya, Bu ya? Craft Saplis. Facebook sama fanpage-nya. Iya, page-nya Facebook ini. Betul ini ya? Iya, Pak. Kita gaptek dan nggak update karena usahanya masih kecil, semua masih harus dihandle bukan sendiri ya, masih baru bertiga. Ini betul ininya, Facebooknya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya sepertinya update terakhir kapan ya? 27 Juni, 23 Juli, sebulan sekali ini berarti. Nah ini pas kalian ngupdate ini, itu ngisi ini juga aja sekalian. Jadi ketika dicari di Google juga tetap tampil, dicari di Facebook tetap tampil. Kan barangnya sebenarnya kan sama. Ya, Harusnya yang dijual. Spend waktu untuk update. Itu yang ya. Masih Mungkin perlu kalau saran saya sih mungkin perlu dicoba misalnya hari Jumat atau hari Sabtu gitu, khusus mengalokasikan 1 jam seminggu sekali, khusus cari waktu mengalokasikan menyisihkan waktu 1 jam gitu ya, 1 jam untuk mengupdate ini kan udah Facebook. Gimana?
seminggu sekali cukup dimulai Sorry, dari. nah ini Halo, ya gimana Bu? ya salah satu kendala saya dengan bertiga Ya, dan menerima orderan yang betul. hanya posting sesekali itu, saya sudah cukup keteteran. Oh, Sebenarnya posisi saya ini sekarang mempersiapkan diri kapan saya cukup, tapi apa namanya, marketing digital marketing coba kenali. Sebelumnya memang kurang orang nggak, jadi saya masih menagih posting lebih sering, tapi tetap maintain hubungannya dengan teman-teman. ya. Yang di FB komen-komen sesekali di tengah malam. Ya. Untuk postingnya memang sengaja masih nahan. Masih belum ya. Kali diri untuk yaitu device dan ya nanti mungkin bisa dicoba tadi terus cara strateginya dari waktu nggak harus setiap hari, setengah jam dalam 1 minggu. Berarti mungkin apakah hari Sabtu, apakah hari ini kan bisa ketahuan misalnya pembeli biasanya ordernya itu kan deadline ordernya kan mungkin bisa kebaca hari apa kira-kira yang slow. Jadi nggak harus setiap hari. Kalau misalnya belum bisa seminggu sekali ya 2 minggu sekali misalnya. Artinya membuat pola rutinitas untuk ngelola media pemasaran digitalnya. Nanti kan lama-lama ketemu polanya. Kalau misalnya kalau saya baca kan ini sepertinya sebulan sekali nih yang Facebook ya. Kalau yang Google-nya belum. Kayaknya belum. Oh, baru kemarin kita pasang kok ya, baru bulan kemarin ya. Iya. Jadi setahu saya sih memang kita harus menyisihkan waktu khusus sih. Ya mungkin mulai dari setengah jam dalam minggu sekali. Konsekuensinya itu loh Mas. Nah, konsekuensinya nanti kalau ini kita pasang terus makin banyak yang order ya makin repot. Harus nambah orang khusus sendiri nanti saya kira. Iya. Oke, Pak Iwan, ini sudah jam 2:19. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya atau ada materi lain yang mau disampaikan lagi, Pak Iwan? Untuk website saya kira ya hanya seperti itu sih ya. Sederhananya Nanti ya. teman-teman hampir sama kok ya apa yang dipraktekkan tadi dengan ya, tinggal kita coba sesuai dengan ini kita masing-masing. Yang tadi kita sudah betul. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, monggo. Tidak ada lagi? Ibu Pardede, masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Karena waktu kita sudah pukul 4:20 ini, apakah kelas mau dilanjut sedikit atau mau ini? Monggo teman-teman, Kak Rosita, Kak Patrick, Kak Rianti, kalau ada yang mau disampaikan, Kak Santi juga. Silahkan. Pas Mbak, pas. Pas, oke. Pada prinsipnya semua sama ya. Pada prinsipnya semua sama. Jadi dari Google My Business bisa langsung di-setting untuk menjadi website. Ya. Kak Rosita yang kafe ya kalau nggak salah ya? Saya kafe sama homestay, Mas. Kafe dan homestay. Sudah ada update kah? Sudah mulai boleh nongkrong di kafe nggak kalau di sana? Sudah Pak. Kalau saya sih. Jalan lagi ya? Kalau saya sih nggak pernah tutup. Orang lain tutup saya bisa. Karena tamu kan. COVID ya? Iya, karena kan kalau semua tutup,
yang membutuhkan kemana gitu. Jadi saya ambil kesempatannya di situ. Iya, Oke. bagus. Siap. Betul. Kadang-kadang itu yang kepingin beli juga kebingungan ya, mau beli di mana gitu. Yang penting protokol kesehatannya tetap kita jaga gitu. Siap, Kak. Kafe apa ya kemarin kok saya lupa. Balige. Kafe apa ya Kak? Rosita. Hotel Ita Sopo Surung, Cafe Hollywood. Hollywood. Cafe Hollywood, ya betul. Cafe Hollywood. Sudah posisinya udah pas atau masih? Kita cek ya sebentar. Kemarin kayaknya diedit. Itunya Hotel Ita, Pak. Hotel Ita Sopo Surung. Karena sama dengan kafenya di situ juga. Yang Jalan Tarutung ini bukan? Iya, betul. Kemarin yang kita edit itu kalau nggak salah ya? Iya, Mas. Yang Hotel Ita Sopo Surung. Sudah betul ini ya? Ini cafe Hollywoodnya. Kelihatan di layar nggak? Halo? Ya, halo. Iya, ini Cafe Hollywood. Betul ya? Betul, Pak, betul. Berarti udah sesuai dengan, kalau awalnya kan katanya ke pantai kalau lagi nyari. Iya, udah benar. Udah sesuai dengan yang terbaru. Sudah Siap. dibantu. Aman lah, aman. Oke. Saya kalau ke sana nggak nyasar lagi ya, Bu ya. Lagi ke pantai. Langsung bisa. Oke. Gimana Pak Iwan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Cukup? Ada teman-teman ada lagi yang mau bertanya untuk website atau GMB-nya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita harus berkunjung ke sana langsung untuk praktek di tempat. Betul. Mungkin Pak Iwan ada closing statement gitu buat teman-teman, saran gitu sedikit. Ya, terima kasih. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ke Bu Pardede, intinya sebenarnya kalau kita punya media digital marketing, kuncinya itu di update atau pembaruan data, informasi, foto, maupun mungkin promosi apa yang kita sampaikan tadi. Makin sering itu sebenarnya makin bagus. Tapi kalau tidak bisa sangat rutin, lebih baik mengalokasikan waktu. Kita mulai dari misalnya dua minggu sekali itu, kemudian kita nanti bisa seminggu sekali. Mudah-mudahan dengan gitu kita bisa makin rutin tampil di dunia digital. Saya kira itu. Mudah-mudahan usaha Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa makin maju. Ya. Dari saya kalau ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Es. Ya, terima kasih Pak Iwan. Begitu teman-teman. Jadi memang apapun media kita yang kita pakai, kemarin sudah belajar Facebook dan juga GMB dan media-media sosial yang lain itu akan lebih baik di-upgrade setiap waktu gitu kan, setiap hari, bahkan bisa dijadwal seperti itu agar apa? Ketika orang searching, biasanya Google itu akan menampilkan yang terbaru. Jadi yang muncul di pertama selain yang iklan itu biasanya yang data-data terbaru atau foto-foto terbaru, artikel terbaru gitu. Jadi kalau misalnya kita punya web itu sudah sekian tahun tapi nggak diisi, ya nanti dia akan berada di bawah seperti itu. Itu ya Pak Iwan. Terima kasih kakak-kakak dari Toba. Semoga sehat semuanya, sukses, semangat. Semoga COVID juga segera berlalu dan kita bisa
menjalankan bisnis seperti sedia kala gitu kan. Baik, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas yang berikutnya. Makasih, Kakak Rianti, terima Bye-bye. kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, Kasih Mbak. oke. Terima kasih dari Jogja. Saya N ya. Oke, saya mulai N ini.